أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ar-rahan yang masih berkaitan dengan gadai. Ya, dalam bab tentang gadai. Telah kita bahas sebelumnya bahwasanya gadai ini merupakan salah satu akad untuk memperkuat atau istithaq bi ad-dain, yang menjamin untuk jaminan terhadap hutang. Ya, ini salah satu cara Islam dalam menjamin hutang. Ya, selain daripada menulis hutang tersebut, ya, ditulis, ya, kemudian juga didatangkan saksi, ya, kemudian juga ada yang menanggung, ya, ada yang siap menanggung kafalah, kemudian ada rahan, yaitu gadai untuk apa? Menjamin bahwa hutang tersebut tidak akan hilang. Ya. Dan ketika seseorang tidak mampu untuk membayar hutangnya pada tempo yang telah ditentukan, telah disepakati, maka orang yang memberikan hutang ini tadi bisa mengambil manfaat daripada gadai tersebut dengan menjualnya misalnya, kemudian mengambil hartanya dari hasil jualan barang gadai tadi. Jika ternyata barang gadai tadi setelah dijual itu ternyata masih kurang untuk menutupi hutangnya, maka kekurangan tadi ditanggung oleh orang yang berhutang. Dan apabila lebih dari hutangnya, maka kelebihannya tadi dikembalikan kepada pemilik gadai. Nah, karena barang gadai ini, ya, itu tidak singkat, biasanya ya berada di tangan murtahin, ya, di tangan apa? Orang yang meminjamkan uang, ya, murtahin. Nah, maka para ulama itu membahas tentang masalah gadai ini yang ada di tangan murtahin, di tangan orang yang berikan hutang tadi, ya, ketika dia itu memanfaatkan barang gadai tersebut. Apakah memanfaatkan barang gadai tersebut itu boleh atau tidak? Ya. Apakah memanfaatkan barang gadai tersebut itu boleh atau tidak? Ini insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama tentang memanfaatkan gadai
barang gadai tanpa seizin pemilik barang tersebut, dan barang gadai tersebut bukanlah berupa hewan yang bisa ditunggangi atau yang bisa diambil susunya. Nah, barang gadai tadi itu bukanlah hewan yang bisa ditunggangi atau bisa diambil susunya. Nah, apakah dia boleh mengambil manfaat dari barang gadai tadi atau tidak ketika tidak ada izin dari pemiliknya? Misalnya seseorang menggadaikan bajunya, baju besinya misalnya, atau bajunya yang mahal, atau tasnya, sepatunya, barang-barang yang bukan barang yang bisa diambil susunya atau bisa dinaiki, Kemudian dia tidak mengizinkan orang yang menghutangi itu untuk memanfaatkan barang tadi dengan memakainya misalnya, maka para ulama sepakat bahwasanya murtahin atau orang yang memberikan hutang tadi itu tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Berkata Al-Imam dalam kitab pemilik kitab Al-Hidayah, dikatakan walaysa lil murtahin ay yantafi'a birrahan la biistikhdamin wala bisukna wala lubs illa ay ya'dhana lahu al-malik. Tidak boleh orang yang memberikan hutang atau yang dititipi barang gadai tadi itu mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, baik dengan memakainya atau menempatinya jika rumah misalnya, kecuali apabila mendapatkan izin dari pemiliknya. Nah, maka dengan demikian apabila barang gadai tersebut tidak ada izin dari pemiliknya untuk dimanfaatkan oleh orang yang menghutanginya, maka haram hukumnya untuk memanfaatkan barang gadai tersebut. Haram hukumnya untuk memanfaatkan barang gadai tersebut. Bahkan dalam fatwa Al-Hindiyah dikatakan walau kana ar-rahnu mushafan aw kitaban laysa lahu ay yaqra' fihi. Bahkan kalau misalnya barang gadai itu berupa kitab atau Quran, mushaf, maka tetap saja dia tidak boleh membaca buku tersebut, karena membacanya termasuk daripada mengambil manfaat, dan dalam kaidah dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik atau mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut, manfaat tersebut itu adalah riba. Nah, jika orang yang dititipi barang gadai tadi memakai barang tersebut, dan kemudian barang tersebut rusak, maka wajib atasnya untuk mengganti barang tersebut. Maka wajib atasnya untuk mengganti barang tersebut karena dia telah merusak barang milik orang lain, yang dititipkan di tangannya, barang milik orang lain yang dititipkan di tangannya. Karena ini merupakan keteledoran yang dia lakukan,
termasuk bagian daripada keteledoran. Karena barang gadai itu seperti amanah, ya, seperti amanah yang dititipkan padanya, dan dia tidak boleh mengambil manfaat, ya, amanah yang dititipkan padanya kecuali dengan izin, ya, pemiliknya. Dan ketika dia menggunakan amanah tersebut tanpa ada izin pemiliknya, kemudian amanah tadi rusak, maka dia itu wajib untuk mengganti amanah yang dititipkan padanya, ya. Sehingga orang yang dititipi barang gadai tadi sebagai jaminan atas hutang, ya, yang dipinjam oleh pemilik gadai darinya, ya, dia tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya. Baik. Sekarang jika barang gadai tersebut berupa hewan yang bisa dinaiki misalnya, atau bisa diambil susunya, nah, apakah boleh baginya untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, ya, walaupun tanpa izin pemiliknya? Dalam masalah ini, misalnya dia menggadaikan sapi, ya, dia menggadaikan sapinya, ya, nah, atau menggadaikan untanya, taib, atau menggadaikan kudanya. Apakah bagi orang yang menerima gadai tadi itu boleh memanfaatkan dengan menaiki kuda tersebut misalnya, ya, misalnya buat naik ke pasar, ya, lumayan daripada dianggurin, ya, atau sapinya ini susunya kalau nggak diambil jadi terlalu banyak. Nah, apakah dia boleh memanfaatkan susu tersebut dengan mengambilnya kemudian diminum olehnya, ya, atau dia boleh menggunakan kuda tersebut, ya, untuk dimanfaatkan selama belum dibayarkan hutangnya. Nah, ya, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada dua pendapat besar dalam masalah ini, ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah, Malikiyah, dan juga Hanabilah dalam satu riwayat, ya, yang mana secara umum mereka mengatakan tidak boleh mengambil manfaat, ya, orang yang dititipi barang gadai tadi, ya, dari hewan tunggangan tadi atau dari air susunya secara mutlak, baik dia memberikan nafkah untuk hewan tadi ataupun tidak memberikan nafkah, ya, baik dia mengambil manfaat sesuai dengan nafkah yang dia berikan atau lebih banyak, ya, baik pemilik barangnya itu mengizinkan atau tidak mengizinkan, sama saja nggak boleh, ya. Nah, karena mengambil manfaat dari barang tersebut itu sama saja apa? Sama saja hutang yang membawa manfaat, ya. Dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yughlaqur rahnu, ya, ar-rahnu liman rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu, lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu, ya. Tidaklah rahan itu ditutup, ya, rahan itu adalah milik orang yang menggadaikannya, untuknya ghunmuhu, ya, hasilnya, wa alaihi ghurmuhu, dan atasnya adalah kerugiannya, ya, kerugiannya. Dia tetap tetap menanggung kerugian jika ternyata ada kerusakan pada barang gadainya tadi, ya. Nah, ini pendapat yang
pertama, bahwasanya dilarang secara mutlak orang itu memanfaatkan barang gadai yang dititipkan pada dirinya, karena hal tersebut termasuk daripada mengambil manfaat dari hutang yang dia berikan kepada orang yang berhutang tadi, ya, daripada orang yang berhutang tadi. Nah, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat dalam mazhab Hambali yang masyhur, ya, pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali, ya, dan ini juga pendapatnya Ishaq bin Rahawai, ya, yang mana secara global dikatakan bahwasanya orang yang dititipi barang gadai tadi yang berupa hewan untuk yang bisa dinaiki atau bisa diambil susunya, maka dia boleh mengambil manfaat sesuai dengan nafkah yang dia keluarkan untuk hewan tadi, ya, sesuai dengan nafkah yang dia keluarkan untuk hewan tadi, baik dia mendapatkan izin di dalamnya atau tidak mendapatkan izin. Berkata Imam Ibnu Qudamah, fa ammal mahlub wal markub fal murtahin ay yunfiqa alayhi wa yarkaba wa yahliba biqadri naqatihi mutaharriyan lil adli fi dhalika wa nassa alayhi Ahmad. Adapun hewan yang bisa diperas susunya atau yang bisa ditunggangi, maka bagi orang yang mendapatkan barang gadai tadi, dititipi barang gadai tadi, ya, dia hendaknya memberikan nafkah kepada hewan tadi yang dijadikan barang gadai dengan dikasih apa? Dengan dikasih makanan, ya, dengan diberikan makanan kepada hewan tadi, dan dia boleh memanfaatkan hewan tadi dengan menungganginya atau mengambil air susunya, ya, dengan tetap berusaha adil di dalam hal tersebut, yakni dia menggunakannya sesuai dengan beban nafkah yang dia keluarkan untuk hewan tadi, ya, sesuai dengan beban nafkah yang dia keluarkan untuk hewan tadi, ya. Berkata Imam Al-Khurqi, wa huwa qaulu Ishaq, dan ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawai, baik dia, ya, memberikan nafkah kepada hewan tadi karena pemilik hewan tadi yang menggadaikannya itu tidak mampu untuk menafkahinya, ya, atau dia tidak mau menafkahinya, nah, walaupun dia mampu atau dia mampu untuk mengambil nafkah dari ar-rahin, ya, dan meminta izinnya, ya, yakni selama dia ikut menafkahi hewan tadi, dan ini untuk maslahat semuanya, ya, selama dia memberikan nafkah kepada hewan yang dijadikan sebagai barang gadai tadi, maka dia boleh mengambil manfaat sesuai dengan tetap berusaha menjaga keadilan dalam menggunakan atau mengambil manfaat dari hewan tadi sesuai dengan beban nafkah yang dia keluarkan untuk hewan tadi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Adh-dhahru yurkab binafaqatihi idza kana marhunan wa labanu ad-dur yushrab binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah." Ya, punggung itu dinaikin karena nafkahnya apabila dia menjadi barang gadai, dan
susu itu ya, susu yang diperas itu boleh diminum dengan nafkah ya yang dia keluarkan apabila dia menjadi barang gadai bagi orang yang menaikinya ataupun meminum susunya, maka wajib untuk menafkahinya. Hadis ini telah disebutkan ya oleh para ulama dan ini adalah hadis yang sahih ya, hadis yang sahih sebagaimana yang telah disebutkan di sini bahwa ini hadisnya adalah riwayat dari Imam Bukhari ya dalam Kitabur Rahan nomor hadis 2512. Nah, dan juga hadis yang ke 2512 ya, hadisnya sahih. Jadi Nabi SAW mengizinkan ya bagi orang yang dititipi barang gadai untuk memanfaatkannya dengan menaiki ya barang gadai tersebut, menaiki punggungnya atau minum air susunya ya sesuai dengan beban nafkah yang dia keluarkan untuk maslahat barang gadai tadi ya, untuk maslahatan barang gadai tadi. Nah ya, ini dua pendapat dalam hal ini, dan pendapat yang kedua ini dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dan beliau menyebutkan ya sebab-sebab atau alasan-alasan yang dengannya seseorang yang dititipi barang gadai tadi itu boleh mengambil manfaat dari barang gadai tadi jika dia mengeluarkan nafkah ya untuk barang gadai tadi demi kemaslahatannya ya, demi kemaslahatannya. Nah, baik dengan izin pemilik barang gadai tadi ataupun tanpa izinnya, baik dengan izinnya maupun tanpa izinnya. Nah, jadi jumhur ulama bisa dikatakan ya, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan sebagian pendapat dari kalangan Hanabilah itu melarang ya seseorang itu untuk mengambil manfaat dari barang gadai tadi baik dengan izin ataupun tanpa izin ya. Dengan izin saja nggak boleh, apalagi tidak diizinkan ya, lebih-lebih nggak boleh dia mengambil manfaatnya. Baik, terlebih lagi ya, ini termasuk daripada kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Akan tetapi ya, kita mengetahui juga bahwasanya Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari tadi itu mengizinkan seseorang yang dititipi barang gadai dan dia mengeluarkan nafkah demi maslahat barang gadai tadi untuk mengambil manfaat darinya sesuai dengan beban nafkah yang dia keluarkan. Al-dhahru yurkab ya, wal-labanu dur yushrab ya, yakni punggung itu boleh dinaikin ya, dan al-dhahru yurkab idza kana marhunan wa labanu dur yushrab idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Jadi selama dia mengeluarkan nafkah untuk kemaslahatan barang gadai tadi, maka dia boleh mengambil manfaatnya ya seukuran dengan tetap berusaha adil ya sesuai dengan beban nafkah yang dia keluarkan ya. Dan ini pendapat yang lebih sahih wallahu alam dalam hal ini ya, karena kalau dia mengeluarkan nafkah ya kemudian dia dilarang untuk mengambil manfaat yang sesuai dengan nafkah yang dikeluarkan, ini juga tidak adil. Dan kalau dibiarkan saja, misalnya hewan ternak tadi yang dijadikan barang gadai dibiarkan ya tidak diberikan nafkah, ini juga bahaya ya, karena kalau sampai dia kurus misalnya, kalaupun tidak sampai mati, kalau dia kurus maka akan
berpengaruh terhadap harga daripada hewan yang dijadikan sebagai barang gade tadi, ya, sehingga kerugian itu untuk dua-duanya. Untuk yang memiliki barang tadi, yang barang gade tadi, dia rugi karena barang tadi akhirnya nggak bisa menutupi hutangnya, ya, dan juga bagi orang yang menghutangi tadi rugi karena di saat jatuh tempo dia tidak bisa mengambil keseluruhan uang yang dia pinjamkan kepada temannya tadi. Nah, sehingga yang rajih dalam masalah ini adalah bolehnya untuk mengambil manfaat dari barang gade jika barang gade tadi itu berupa hewan yang ditunggangi atau yang bisa diambil susunya. Baik. Kemudian masalah berikutnya berkaitan dengan barang gadai, ya, seperti rumah, kemudian sawah, ya, misalnya. Pada asalnya bahwasanya memanfaatkan barang gadai tadi itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh, baik dengan izin maupun tanpa izin. Karena kalau rumah, ya, kalaupun tidak dipakai insya Allah tidak terlalu berpengaruh, ya. Nah, sawah pun demikian, kalau tidak dimanfaatkan oleh orang yang menerima barang gadai tadi itu juga tidak terlalu berpengaruh. Akan tetapi apakah ada cara yang disyariatkan, ya, atau yang membolehkan agar barang gadai itu bisa dimanfaatkan, ya, tanpa ada riba di dalamnya, ya. Nah, insya Allah kita akan jawab setelah azan. Ya, silakan azan dulu. Baik. Akhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Jika barang gade tadi, ya, berupa sawah misalnya atau rumah, ya, apakah kita atau orang yang menghutangi tadi, ya, yang dititipi barang gade tadi itu boleh memanfaatkannya atau tidak? Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa fatwa Lajnah Daimah dan juga fatwa Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah itu melarang seseorang untuk memanfaatkan sawah, ya, yang digadaikan. Dan ini yang biasanya terjadi di masyarakat, di mana ketika seorang itu menggadaikan sawahnya, ya, ini kemudian sawah tersebut dimanfaatkan oleh orang yang memberikan hutang tadi. Kalau bahasa Sundanya apa itu? Ngemplong atau apa? Atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa ngemplong. Gadai tetapnya. Nah, kalau bahasa Sunda apa namanya? Ada? Gadai sama tetap namanya. Nah, ya, menggadaikan sawahnya untuk hutang, ya, yang dia pinjam, ya, maka memanfaatkan sawah tadi itu tidak boleh, ya. Memanfaatkan sawah tadi itu tidak boleh, ya, maksudnya orang yang memberikan hutang tadi itu tidak boleh memanfaatkan sawah, ya, karena dia telah memberikan hutang kepada pemilik sawah tadi, ya. Lalu bagaimana dengan sawah tadi kalau dibiarkan, ya, sayang, ya,
kalau dimanfaatkan, boleh jadi orang yang menerima gadai sawah tadi dia tidak mengizinkan sawah itu dipakai, ya, karena itu kan sudah menjadi barang gadai. Nah, sudah menjadi barang gadai. Jadi dia mungkin keberatan kalau sawah itu tetap dipakai oleh pemiliknya. Nah, walaupun lebih utamanya diizinkan, ya, tetap pemiliknya tetap menggarap sawahnya tadi, ya. Adapun dia mungkin mendapatkan sertifikat tanahnya, ya, tanah dari sawah tadi, sehingga kalau misalnya sawah ini telah jatuh tempo hutangnya dan dia belum bisa membayarnya, maka orang yang menghutangi tadi itu bisa menjual sawahnya tadi, ya. Hanya saja mungkin kalau yang ada di masyarakat menggadaikan sawah itu nggak mau memberikan sertifikat, ya, dari tanah sawah tadi. Nah, karena takut ada apa-apa. Ya, ini juga dilema, ya, ini juga dilema. Lalu apakah ada cara yang lain yang dengannya dia boleh memanfaatkan tanpa harus jatuh ke dalam perkara riba? Ya, pendapat para ulama dalam hal ini masih tetap sama dengan sebelumnya. Ada yang melarang secara mutlak, ya. Nah, ada yang melarang secara mutlak karena ini adalah hutang yang bisa mendatangkan manfaat. Ini termasuk qardun jarra naf'an kalau memang dia mengambil manfaat dari barang gadai tadi, ya. Tapi ada juga yang membawakan hilah, ya, yakni rekayasa tapi yang masyru'. Rekayasa ini rekayasa yang tidak merugikan, ya, salah satu daripada pihak, ya, baik pemilik gadai maupun yang menghutanginya, ya. Ya, ini dengan hilah dengan hilah misalnya setelah itu menjadi barang gadai, dia kembali berakad dengan pemilik barang tadi dengan akad ijarah misalnya, ya, akad sewa, ya. Misalnya dia punya rumah yang dijadikan sebagai barang gadai, ya, maka dia itu daripada rumahnya kosong tidak dimanfaatkan, ya, maka disewa rumahnya agar dia bisa memakai rumah tersebut, ya, dan pemilik rumah ini juga tidak rugi karena dia mendapatkan uang sewa tiap bulan, ya. Nah, sampai pada waktu harus dilunasi hutang, maka lihat kalau dia sudah memiliki uang untuk menutupi hutangnya, maka dia bayar hutangnya dan sewa rumahnya. Tentunya harus disesuaikan, ya, dengan jatuh temponya tadi biar tidak kelewat dari batasan tadi. Nah, begitu juga untuk tanah, ya, untuk sawah. Begitu juga untuk sawah, maka dia bisa menggunakan akad misalnya muzara'ah, ya, atau musaqah dengan pemilik sawah tadi, ya, atau menyewa sawah tadi, ya, untuk beberapa bulan, ya, dan dia pemilik sawah tadi tetap mendapatkan uang dari sawahnya, ya, dari sawahnya tersebut. Ini diantara hilah yang ditawarkan oleh sebagian para ulama, ya, di dalam hal ini adalah seperti Imam Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah. Nah, Ja'a fil fatawa al-hindiyah, terdapat dalam fatwa hindiyah, walau tawadha'a ay yantafi'a al-murtahin birrahn wa yakunu ar-rahnu sahihan fal-hila fihi in kana ar-rahnu daran ay ya'dhana ar-rahin lil-murtahin an yaskuna fi ad-dari wa yubiha lahu dhalika ala annahu kullama nahahu an dhalika fa huwa ma'dhun lahu fihi idhan mustaqillan ma lam yaqdihi hadha ar-rahin dunahu wa yaqbal al-murtahin al-idhan. وكذلك إذا كان الرهن أرضا فأذن له في زرعها أو شجرا أو كرما فأباح له ثمارها
أو بهيمة فأباح له شرب ألبانها فالحيل فيه أن يبيح له ذلك على أنه متى نهاه عن ذلك فهو مأذون له في ذلك إذنا مستأنفا. Terdapat dalam fatwa Hindiyah yang kesimpulannya ini termasuk hila, tapi hila ini juga tidak disepakati oleh para ulama. Ya, yakni dia kalau misalnya barang dagangan tadi itu, barang gadai tadi itu berupa rumah, maka dia boleh menggunakan rumah tersebut dengan izin. Kalau dapat izin dia dapat menggunakannya, tapi ketika tidak ada izin dia harus keluar dari rumah tersebut. Ya, begitu juga kalau dia berupa barang gadai itu berupa tanah. Ketika dia mendapatkan izin dia bisa memanfaatkan tanah tersebut, tapi begitu dia tidak mendapatkan izin maka dia harus berhenti dari memanfaatkan tanah tadi. Ya. Dan hila ini tidak disepakati oleh para ulama. Hila ini tidak disepakati oleh para ulama. Kemudian Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, la yasalul murtahin an yantafi birrahin illa bi idznir rahin, fa idza adzina lahu kana ibahatan aw 'ariyatan lahu ruju' fiha mata syaa wa yaqdi lahu bil ujrah min hin ruju' fi ahadil wajhain, fal hila fi intifa'il murtahin birrahin aminan min ruju' wa min al ujrah ayastajirahu minhu lil mudda allati yuridu al intifa' bihi fiha thumma yubri'uhu min al ujrah wa yuqirru bi qabdiha wa yajuzu an yarida 'aqd al ijara 'ala 'aqd ar rahn wa la yubtiluhu kama yajuzu an yarhanahu mastajarahu fayarud kullu min al 'aqdaini 'ala al akhar wa huwa fi yadihi amana fil mawdi'ain wa haqquhu muta'alliqun fihima illa an al intifa' bil marhun min al ijara wa rahan bihalihi. Al-Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan, ya, kesimpulan dari apa yang beliau katakan, bahwa orang yang menerima barang gadai tadi itu tidak boleh memanfaatkan barang gadai tadi kecuali dengan izin pemiliknya, dan ya dia boleh memanfaatnya jika nanti ketika dia mengembalikan barang tadi itu dia membayar ujrohnya, ya, membayar membayar uang, ya, selama dia memakai barang gadai tadi, ya, yakni dia menggunakannya dengan akad ijarah, sewa menyewa, ya, dengan akad ijarah. Dia menyewanya, selama dia menyewa dia nanti membayarkan sewanya ketika barang gadai itu diambil lagi oleh oleh pemiliknya, ya, atau dia membayar sewanya tadi ketika barang gadai tadi mau dijual untuk menutupi hutangnya. Karena manfaat yang dia ambil dari barang gadai tadi itu adalah dari hasil sewa, dari hasil dia menyewa barang yang digadaikan tadi. Misalnya kalau rumah tadi, maka ketika dia memanfaatkan barang gadai yang berupa rumah tadi dengan menempati rumah tersebut, maka terhitungnya dia itu menyewa rumah tersebut, ya. Karena hakikatnya rumah ini bukan miliknya, milik orang lain. Dan ketika dia memanfaatkannya dengan apa? Dengan sewa. Akan tetapi kalau dia memanfaatkannya tanpa sewa, ya, maka ini yang dilarang, ya, walaupun dengan izin pemiliknya, karena mungkin pemilik yang mengizinkan tadi itu karena terpaksa, karena dia berharap dia bisa mendapatkan uang, ya, pinjaman, ya. Kalau misalnya dia, dan ketika dia ingin mendapatkan uang pinjaman tadi, dia ingin memberikan sesuatu yang dengan sesuatu tadi dia berharap bisa mendapatkan uang pinjaman. Akhirnya mungkin dengan berat hati, ya, atau dengan rasa berat dia membolehkan orang lain untuk menggunakan barang gadai tadi dengan harapan orang tersebut itu bisa memberikan hutang kepadanya, ya, uang, ya, pinjaman kepadanya. Dan yang seperti ini akhirnya dilarang oleh syariat, ya, akhirnya dilarang oleh syariat. Dan untuk, ya, kemaslahatan, ya, tapi saya katakannya adalah
pendapat ya sebagian ulama, dan ini bukan ijma ya, dan ijma mereka untuk agar masing-masing juga mendapatkan untung, tidak rugi, pemilik barang juga tidak rugi ya, karena barangnya tetap terjaga dengan baik ya, pemilik barang gadai. Kemudian yang menerima gadai tadi itu juga bisa tetap menjaga barang gadainya ya, agar dia tetap bernilai. Dan barang gadai tadi juga tidak sia-sia kalau dibiarkan, maka hilahnya ya itu dengan ijarah tadi ya, dengan menyewanya ya, hilahnya itu dengan menyewanya. Karena dengan menyewa tadi maka masing-masing itu tidak dirugikan ya, masing-masing tidak dirugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan ya. Pemilik gadai ya, barang gadai dia mendapatkan keuntungan karena ada pemasukan ya untuknya, dan barang gadainya tetap terjaga aman. Begitu juga bagi orang yang menerima barang gadai tadi, dia bisa mengambil manfaat tanpa merugikan pemilik barang gadai tadi ya, tanpa merugikan pemilik barang gadai tadi, dan barang gadai tadi tetap bisa terjaga ya, tetap bisa terjaga. Karena kalau dibiarkan bisa jadi malah nilai dari barang gadai tadi itu berkurang ya. Sawah kalau tidak dimanfaatkan itu malah bisa jadi nilainya berkurang, atau paling tidak ya sayang ya, tanah itu dibiarkan, paling tidak itu menjadi sayang ya, tanah itu dibiarkan rimbun dengan rumput-rumput ya, padahal kalau dimanfaatkan ya itu akan lebih baik ya. Tapi pemilik barang gadai tadi dia tidak bisa memanfaatkan semaunya lagi karena dia sudah menjadi barang gadai ya. Dan orang yang dititipi barang tadi juga tidak bisa sembarangan menggunakan barang tadi, karena dia sedang dalam akad hutang dengan pemilik tanah tadi misalnya, sehingga dicari solusinya bagaimana ya, hilahnya ya. Maka hilahnya adalah dengan disewa ya tanah tadi oleh pemilik, oleh orang yang menghutangi tadi, dengan disewa secara umum ya, secara wajar ya. Kemudian pada saat jatuh tempo maka dia kembalikan tanah tersebut ya, dia tunggu apakah pemilik tanah ini bisa membayar hutangnya atau tidak ya. Kalau tidak maka dia bisa menjual tanah tersebut, kemudian mengambil harta atau uangnya yang ada pada pemilik sawah tersebut. Ini hilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Walaupun saya katakan tadi bahwasanya tidak semua ulama itu sepakat dalam hal ini ya, akan tetapi sementara ini saya lebih condong pada pendapat yang seperti ini ya, karena selama ini tidak dilihat ada kerugian di dalamnya ya, dan ini bukan dalam rangka menentang syariat tentunya ya, bukan dalam rangka menentang syariat. Terlebih lagi ini juga adalah perkataan para ulama. Sampai di sini insyaallah pembahasan kita tentang barang gadai ya. Tinggal kita lihat gadai-gadai yang ada di masyarakat saat ini ya, pegadaian-pegadaian yang ada di masyarakat seperti ini, apakah mereka menggunakan prinsip-prinsip syariah ya dalam mengelola barang gadai tadi atau tidak ya, atau tidak. Misalnya ketika terjadi keterlambatan untuk membayar ya hutangnya, ada orang butuh dana ya karena keperluan yang mendesak, maka dia datang ke pegadaian dengan menggadaikan emas misalnya ya, dengan menggadaikan emas. Biasanya nanti di sana ada biaya administrasi. Kalau biaya administrasi itu masih wajar ya. Kemudian nanti ada sewa tempat ya, biasanya ada sewa tempat ya untuk menyimpan emasnya ya, sewa tempat. Maka kalau ini masih wajar ya, dibayar setiap bulan misalnya untuk sewa tempatnya tadi. Tapi kalau misalnya ada keterlambatan
kemudian ada apa penalti misalnya, ya ada apa ada denda, maka ini yang tidak boleh ya, karena ini bagian daripada riba. Ini bagian daripada riba. Kemudian juga perlu ditinjau kembali ya, kalau misalnya semakin besar uang yang dititipkan ini, kemudian semakin besar pula biaya sewanya. Ini juga perlu ditinjau kembali ya, karena misalnya dia menitipkan uang atau emas, menggadaikan emas 1 kilogram ya, dan ini menggadaikan emas 10 gram, padahal kotaknya ya untuk menjaganya sama-sama segitu ya, sama-sama segitu untuk sewanya, sewa kotaknya untuk penjagaan sama-sama ya segitu. Artinya kotaknya tetap ya satu 10 gram dengan yang 1 kilo tetap nggak terlalu gede ya, masih biasanya sama. Nah, akan tapi ada perbedaan biaya di dalamnya ya. Jadi ini biaya ini berbeda itu karena faktor apanya ya, apakah karena faktor tempatnya yang lebih besar daripada yang lainnya. Kalau yang lebih besar daripada yang lainnya mungkin saja ya ini masih masuk akal. Tapi kalau tempatnya sama ya, di situ penjaganya juga sama, nah tapi ternyata lebih mahal, nah ini yang perlu diperhatikan ya, ditinjau ulang kembali. Kemudian juga ketika ada keterlambatan ya, apakah ada denda atau tidak ya. Nah, kalau ternyata ada denda ya, maka ini tentunya tidak diperbolehkan. Ala kulli hal ya, pegadaian syariah yang ada di daerah kita ini ya, di negeri kita ini ya, perlu untuk ditinjau ulang kembali, perlu untuk kita pelajari kembali ya, agar kita mengetahui apakah sistem gadainya itu sudah sesuai dengan syariat atau tidak ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.